kita akan berjuang untuk mengabdi negeri. Ku untukmu pahlawan, kita akan berkorban untuk umat manusia. Teman-teman, ayo semua kita mengenal sejarah. Teman-teman, ayo semua kita mengenal sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siswanto Naman Budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Julistia Putri Farid dari PMR SMA Negeri 8 Surabaya. Di sini, saya akan membawakan cerita sebuah wayang tentang sejarah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Tahun 1859, kota Solferino, Italia. Terjadi perang antara Prancis dan Australia yang menyebabkan 40.000 tentara terluka dan tewas karena tidak ada petugas medis yang bertugas untuk menolong korban. Datanglah seorang pengusaha Swiss yang bernama Henry Dunant yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Ia merasa iba melihat tidak ada pelayanan medis. Henry Dunant akhirnya bergerak untuk menolong dan mengajak warga masyarakat setempat untuk merawat para korban tanpa membeda-bedakan mereka. Kemudian mencatat pesan-pesan terakhir mereka untuk disampaikan kepada keluarganya. Dan disinilah gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bermula. Sekembalinya Swiss, pengalaman Nini Solferino bekas di hatinya. Pada 1862, Dunant menulis buku I Memory of Solferino yang berisi dua gagasan, yakni pertama, perlunya membentuk organisasi kesukarelawan yang disiapkan pada masa damai untuk menolong para prajurit yang terluka di medan perang dan perlunya suatu perjanjian internasional untuk memberi pengakuan dan perlindungan para sukarelawan. Kedua gagasan tersebut terwujud adanya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Hukum Militer Internasional atau disebut dengan HHI. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ada 3 komponen, yaitu 1. ICRC atau disebut dengan Komitmen Internasional Palang Merah, didirikan pada tahun 1863 sebagai organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak dan mandiri. ICRC memiliki tugas untuk memberi bantuan, melindungi kehidupan dan martabat para korban perang, dan mengembangkan hukum humaniter internasional. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang pada saat berdiri tahun 1919 bernama Liga Perhimpunan Palang Merah. Organisasi ini diprakuasai oleh Henry Pomrod, Davison, Ketua Komitmen Bantuan Perang Palang Merah Amerika, dengan tujuan sebagai badan koordinasi antar perhimpunan nasional di seluruh dunia dalam memberikan bantuan kemanusiaan seperti bantuan dana bencana. Perhimpunan Nasional merupakan organisasi kemanusiaan yang hanya ada satu setiap negara anggota peserta Konvensi Jenewa. Saat ini ada 192 menjadi anggota Gerakan Kepalamarahan Dunia. Anggaran dasar gerakan menyatakan adanya satu perhimpunan nasional.
Perhimpunan Nasional di Indonesia adalah PMI. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. PMI bertugas menyelenggarakan kegiatan kepalang merahan berupa pelayanan dan bantuan kemanusiaan pada saat konflik bersenjata, bencana, sosial, kesehatan, pengolahan darah, dan melakukan pembinaan relawan. PMI berserta komponen gerakan teman-teman bersama udah paham belum isi ceritanya? Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai PMR Wira harus menjadi contoh teladan bagi remaja sebaya. Salah satunya selalu menceritakan awal mulanya sejarah, seperti diadakan sebuah lomba mendongeng. Kedua, kita sebagai generasi penerus harus tetap semangat dan pantang menyerah. Contoh, kita belajar dengan tekun, jangan bermalas-malasan. Pesan saya untuk teman-teman, jangan lupakan sejarah karena sejarah adalah identitas bangsa. Berenang dari laut ke tepi sungai, melihat kelinci sedang melompat. Berakhir sudah cerita hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Jangan lupa ya teman-teman, selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 6M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Menghindari mobilitas. Juga 6. Melaksanakan vaksinasi. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.